Selamat pagi Bu dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian pra-eksperimen dan penggunaan uji statistik yang sesuai. Pengertian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh atau pemberian suatu perlakuan atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh variabel bebas dari suatu perlakuan tertentu terhadap variabel terikat atau gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain dengan menggunakan perlakuan yang berbeda. Selanjutnya, rancangan penelitian pra-eksperimen. Pra-eksperimen belum disebut sebagai desain eksperimen karena adanya banyak hambatan untuk memperoleh hasil yang memadai. Oleh karena itu, desain pra-eksperimen ini tidak dianjurkan untuk dilakukan dalam penelitian. Berikut adalah desain yang diklarifikasi sebagai pra-eksperimental adalah eksperimen yang hanya melibatkan satu kelompok dan tidak ada kelompok pembanding atau kontrol. Ciri utama dalam desain ini adalah sebagai berikut: rancangan dengan menggunakan eksperimental lemah mempunyai karakteristik. Selanjutnya, desain penelitian eksperimen. One-shot case study digunakan untuk menunjukkan kekuatan, pengukuran, dan nilai ilmiah suatu desain penelitian. Model ini proses penelitian dilakukan pada satu kelompok, lalu diberikan perlakuan. Setelah itu diberikan perlakuan selanjutnya, diambil data dari subjek penelitian. Bentuk bagannya sebagai berikut. Itu ada perlakuan X dan observasi adalah O. Misalnya dalam penelitian pra-eksperimen ingin mengetahui pengaruh buah bit terhadap kejadian anemia, pemberian buah bit merupakan perlakuan sedangkan data kajian anemia dapat dilakukan dengan observasi untuk mendapatkan data. Selanjutnya, desain penelitian eksperimen. Desain one group pre-post-test. Terdapat pre-test sebelum diberikan perlakuan. Hasil perlakuan dapat diketahui dengan lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan. Bentuk bagannya sebagai berikut. Itu ada pre-test, ada treatment, dan ada post-test. Kelebihan one group pre-test post-test adalah kondisi subjek penelitian sebelum dan sesudah diberikan perlakuan akan berpengaruh. Misalnya, tingkat kelelahan dan kebosanan subjek penelitian. Contohnya dalam bidang gizi, pengaruh edukasi gizi tentang anemia terhadap pengetahuan remaja putri bahwa remaja putri diberikan kuesioner pengetahuan anemia. Ini merupakan pre-test. Selanjutnya, intake group komparasional. Penelitian pra-eksperimen jenis ini menggunakan satu grup yang dibagi menjadi dua. Yang satu memperoleh siklus eksperimen dan yang lain tidak mendapatkan siklus apapun. Sebagai alat kontrol, masalah yang akan muncul dalam desain ini adalah mengangkut risiko penyelesaian terhadap subjek yang akan diteliti. Adapun bagan desain penelitian ini adalah sebagai berikut. Penjelasannya, bagan tersebut adalah satu grup dibagi menjadi dua kelompok. X adalah perlakuan pada kelompok 1, setelah itu diukur untuk mendapatkan data, dan O2 kelompok kedua yang tidak diberikan perlakuan juga diambil datanya. Contoh, dalam bidang gizi, pengaruh edukasi seimbang terhadap pengetahuan siswa SMP bahwa kelas 7A diberikan penyuluhan gizi, kelas 7B tidak diberikan penyuluhan. Setelah itu kedua kelas diberikan kuesioner pengetahuan. Soal kasus yang kedua, seorang ahli gizi ingin mengetahui pengaruh edukasi gizi tentang sarapan sehat terhadap pengetahuan siswa SMA. Peneliti memberikan kuesioner sebelum edukasi, kemudian memberikan penyuluhan gizi, dan setelah itu kembali memberikan kuesioner yang sama kepada siswa yang sama. Jenis penelitian yang digunakan pada kasus tersebut adalah, jawaban tepat adalah C. Alasannya, penelitian tersebut termasuk pra-eksperimen dengan desain one group pre-test post-test. Karena hanya menggunakan satu kelompok tanpa kelompok kontrol, dilakukan pengukuran sebelum atau pre-test dan sesudah atau post-test intervensi. Selanjutnya soal kasus yang kedua,
Seorang peneliti gizi ingin mengetahui gambaran status gizi balita di sebuah posyandu dengan cara mengukur berat badan dan tinggi badan balita, kemudian menghitung indeks massa tubuh atau status gizinya. Jadi analisis statistik yang paling tepat digunakan adalah jawaban yang tepat adalah C dengan alasan analisis univariat digunakan untuk menggambarkan satu variabel saja, misalnya distribusi status gizi balita dalam bentuk persentase, mean, atau frekuensi. Contoh soal kasus yang terakhir, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan gizi ibu dengan status gizi balita di suatu desa. Data yang diperoleh dapat berupa kategori baik, cukup, dan kurang, dan status gizi normal dan kurang. Jadi jawaban yang tepat adalah B dengan alasan uji chi-square digunakan untuk melihat hubungan antar dua variabel kategori seperti tingkat pengetahuan ibu dan status gizi balita. Sekian pemaparan materi saya Teresia Gulto mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tindakan. Sekian, terima kasih.